masa intens investigasi, kasus kematian Vina dan Eki masih terus bergejolak dengan hal-hal baru yang dimunculkannya. Ya, semestinya dengan banyak bermunculan saksi dan fakta baru membuat kasus ini makin benderang. Tapi yang ada justru makin membingungkan saja dan tak kunjung menemukan garis finish. Ya, seperti diketahui usai memunculkan nama baru yaitu wanita paruh baya yang mengaku bernama Widya yang mengungkapkan banyak hal, termasuk diantaranya meminta pihak kepolisian untuk memeriksa ayah dari korban Eki, Ibtu Rudiana. Belum lama ini Widya kembali sindir Ibtu Rudiana dengan menyebut sang anak adalah pengedar narkoba. Dan sindiran Widya itu pun kembali mendapat tanggapan dari pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak. Lantas seperti apa ia menanggapinya? Benarkah Kamarudin menantang Widya untuk menunjukkan buktinya ke polisi? Selain itu, Kamarudin belakangan ini juga diminta netizen untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan, namun ia menolaknya. Lalu apa yang menjadi alasannya? Dan seperti apa juga tanggapannya terkait ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat pada sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan? Benarkah menurutnya ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat pada sidang perdana pra-peradilan merupakan bagian dari strategi agar berkas Peggy Setiawan segera P21? Tidak hanya Kamarudin yang memberikan tanggapannya, tapi juga Kabar Reskrim Susno Duaji. Benarkah menurutnya ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat itu sudah menampar diri sendiri karena akan dibully masyarakat? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kemunculan Widya dengan video-videonya yang kerap menyinggung nama seseorang termasuk Ibtu Rudiana kembali membuat heboh netizen dan publik. Terkini, belum lama ini, Widya membuat pernyataan mengejutkan dengan mengatakan anak Ibtu Rudiana adalah pengedar narkoba. Merasa Widya yang makin semena-mena dengan ucapannya, maka Kamarudin pun memberikan tanggapannya. Kamarudin mengatakan jika Widya memang memiliki bukti akan perkataannya tersebut, Widya bisa langsung mendatangi pihak kepolisian dengan menunjukkan bukti yang dirinya punya. Jangan hanya berani berkoar-koar saja di media sosial, karena omongan saja tanpa bukti tidak bisa dipegang kebenarannya. Ya memang propam begitu. Kalau sudah diperiksa Ibtu Rudiana tidak ditemukan kesalahan, pasti dikatakan tidak ditemukan kesalahan. Dan Ibtu Rudiana ini kan korban itu. Anaknya meninggal. Benar nggak? Anaknya meninggal. Lalu kita bilang macam-macam. Dibilang pengedar lah, apa segala macam, narkoba lah. Nah, buktikan narkobanya. Makanya kalau ada ibu-ibu yang ngomong narkoba itu, langsung maju ke polisi. Jangan cuma cuap-cuap begitu. Kalau dia cuap-cuap cuman seperti itu di televisi, atau di apa itu, di media-media, kan tidak bisa dipegang oleh polisi itu. Kecuali dia ngomong kantor, langsung datang kantor polisi, saya melihat atau mengetahui, pengetahuan saya begini, sesuai yang diutarakan di media-media itu. Saya bernama ini gitu loh kan. Nah, barulah itu menjadi keterangan. Itu pun harus minimal 2. Kalau sendirian kan nggak berguna. Harus ajak teman atau ajak yang mengetahui. Tidak hanya bersikap tegas akan pernyataan Widya yang dianggapnya belum bisa dipegang kebenarannya, Kamarudin juga bersikap tegas akan keinginan netizen belakangan ini yang menginginkan dirinya untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron yang kini menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun hal tersebut ditolaknya karena bagi Kamarudin, apa yang dilakukan Peggy Setiawan adalah tindakan yang sangat dibencinya, yaitu memperkosa hingga membunuh.
Karena itulah Kamarudin tidak bisa menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan, karena jika ia menerimanya, maka berarti dirinya sudah menentang hati nuraninya. Dan seandainya jika bisa memilih, Kamarudin lebih memilih menjadi kuasa hukum korban Vina, mengingat dirinya memiliki 5 anak perempuan. Jadi ia tahu persis bagaimana rasanya Vina mendapat perlakuan yang mengenaskan 8 tahun lalu. Enggak, saya lebih tertarik jadi kuasa hukumnya korban. Karena saya melihat itu, mendengarnya saja, saya sudah teriris-iris hati saya. Bagaimana korban itu diperkosa. Saya punya putri 5. Tidak bisa dibiarkan itu. Saya paling benci melihat orang memerkosa. Karena memerkosa itu kan tidak mau perempuannya kan, tapi diperkosa gitu loh. Apalagi sampai mati gitu loh. Itu yang tidak bisa saya terima. Maka saya lebih tertarik jadi membela perempuan itu, membela Vina daripada yang lain. Karena Vina itu kan diperkosa sampai 10 orang atau 11 orang berganti-gantian. Habis itu dipukuli lagi dia, dibunuh lagi sampai mati. Maka kalau itu benar, itu adalah tragedi yang paling memilukan secara kemanusiaan. Maka saya tidak mau membela pelaku yang sangat sadis kepada Vina itu. Saya lebih tertarik membela Vina. Kalau bukan dia yang membunuh, tinggal buktikan di pra-peradilan, bukan saya. Buktinya tanggal sekian bulan sekian 2016 ya, saya di Bandung. Yang melihat saya di Bandung, saksi ABC, itu aja. Selain itu, Kamarudin juga memberikan tanggapan perihal ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat pada sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung 25 Juni 2024 hingga ditunda tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Kamarudin mengungkapkan bahwa hal terkait adanya penundaan adalah wajar karena baru pada tahap pemanggilan pertama dan pada minggu atau pemanggilan kedua baru hadir. Dan ternyata hal ini dilakukan Polda Jawa Barat merupakan bagian dari strategi di mana jika sebelum sidang pra-peradilan kedua dimulai, berkas Peggy Setiawan sudah P21. Dengan begitu, otomatis pra-peradilan yang diajukan pun menjadi gugur. Biasanya itu polisi sama jaksa tidak hadir pada persidangan pertama pra-peradilan. Di seluruh Indonesia rata-rata begitu. Kalau kita buat pra-peradilan, minggu pertama rata-rata tidak hadir. Namun minggu kedua akan hadir, gitu ya. Jadi penasihat hukum atau pengacaranya sabar aja, minggu kedua atau hari Senin depan pasti hadir. Kalau misalnya Polda tidak hadir atau jaksa tidak hadir, pasti dilanjutkan. Tapi saya katakan hari Senin pasti hadir. Nah, informasinya apa kan gitu kan? Apakah Peggy Setiawan ini sudah P21 atau tidak, atau pra-peradilan dilanjutkan apa tidak? Kalau memang sudah P21, ya udah, perkara pokok kan yang dijalankan gitu loh. Itu strategi mereka karena mereka kan makin banyak waktu kan makin banyak persiapan. Jadi itu termasuk mengulur waktu. Karena kalau sudah P21 kan pra-peradilan gugur. Ya, ketidakhadiran Polda Jawa Barat pada sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan belum lama ini memang banyak disayangkan banyak orang. Mengingat sebelumnya pihak Polda Jawa Barat sempat berujar siap menghadiri sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Karena itu juga tak heran jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat ini menjadi sorotan. Tidak cuma dari Kamarudin, tapi juga dari mantan Kabar Reskrim Susno Duaji. Menurutnya, ketidakhadiran Polda Jawa Barat saat itu telah menampar diri sendiri. Karena saat ini kasus Vina dan Eki sedang mendapat perhatian khalayak. Benarkah dengan ketidakhadiran Polda Jawa Barat ini merupakan strategi yang salah?
tidak hadir di sidang pra-peradilan itu kalau untuk perdana ya, itu hal yang biasa untuk instansi. Tetapi ada tetapinya. Untuk Polri, karena kasus ini mendapat perhatian khalayak ramai, satu. Yang kedua, Kadip Humas sendiri atau Humas Polri sendiri sudah menyatakan akan hadir, siap untuk itu. Nah, jadi dia ketidakhadirannya ini sangat-sangat merugikan institusi Polri. Kenapa merugikan? Ya lihat aja di media sosial, di mana-mana dibully gitu. Katanya siap, kok nggak hadir. Kok institusi Polri yang harus memberi contoh, kok malah contohnya tidak bagus. Jadi artinya ketidakhadiran Polri, Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan justru menampar diri sendiri. Bukan strategi yang bagus itu, yang strategi yang sesat, sangat tidak mungkin. Kenapa? Perkara ini sudah mendapat perhatian seluruh Indonesia, perhatian Presiden, perhatian Menko Polhukam, perhatian Ketua Kompolnas. Ketua Kompolnas itu yaitu Menko Polhukam ya, dan perhatian Menteri Kumham yaitu Pak Yasona, dan perhatian akademisi. Kalau berani ngulur-ngulur waktu atau jaksa berani kompak-kompakan sama polisi mempercepat sidang termasuk hakim, maka mereka menerima bola panas akan dibully oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya harap hakim pra-peradilan pun berhati-hati, tidak mau misalnya wah ini rekan sejawat, wah ini gini, nggak mau. Jadi harus benar-benar menegakkan kebenaran untuk mencapai keadilan. Sebelumnya, Widya juga muncul menghebohkan jagat media sosial. Lantas seperti apa Kamarudin menanggapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, sosok wanita paruh baya bernama Widya memang tiba-tiba saja muncul dengan membawa kehebohan dari pernyataan-pernyataannya yang cukup kontroversial. Sebelumnya, ia sempat diduga menyoroti kinerja pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan timnya dalam pengungkapan kasus Vina dan Eki Cirebon. Widya juga sempat membawa-bawa nama Kamarudin. Dan sebagai salah satu pemerhati kasus Vina dan Eki, pengacara Kamarudin Simanjuntak pun memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa apa yang diucapkan oleh Widya layak untuk diverifikasi dan jika perlu Widya juga diperiksa pihak berwajib. Selain itu, Widya juga harus siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas pernyataan yang sudah dibuatnya. Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan, kasus ini nggak tuntas, ya kan? Ketika Anda menerkan celotehan saya, bilang, tuh Ibtu Rudiana periksa kembali. Kemudian saksi-saksi yang udah viral itu dipanggil semua kan, udah diundang di televisi. Apakah karena Anda terkejut dengan orang-orang itu yang dia bilang atas perintah seseorang pada saat duduk di warung? Ya kan? Apakah Anda gemetar kalau ini terkuak orang yang Anda lindungi? Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok.
periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih? Ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana. Terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang, Pak. Tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana. Ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia, apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Kamarudin juga sempat mempertanyakan sikap kepolisian Jawa Barat yang mencoret 2 DPO setelah Peggy Setiawan ditangkap. Ya, diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu memang sempat terpendam penyelidikannya hingga 8 tahun lamanya, dan baru pada tahun 2024 ini pihak kepolisian pun kembali membuka kasus ini. Dan sebelumnya ditetapkan 3 DPO pada tahun 2016, namun tiba-tiba saja mengerucut menjadi 1 DPO, yaitu tersangka Peggy Setiawan. Benarkah meski sudah ditetapkan hanya 1 DPO, Kamarudin tetap yakin jika DPO sebenarnya ada 3 orang? Kalau saya yakin 3. Yakin 3 ada DPO-nya itu. Sebenarnya tidak ruwet. Intinya di penyidik. Penyidik ini benar nggak mengungkapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tersangka. Tersangka ini 1 atau 3, kan? Kalau 1, kalau 3. Kemudian dari saksi. Saksinya kan menerangkan yang benar. Harus menerangkan yang benar kepada polisi. Kemudian surat, kemudian pendapat ahli. Karena waktu di awal diperiksa di Cirebon, mereka mengatakan 11. Kemudian di Polda juga 11. Kenapa? 3 orang lagi tidak jelas. Kemudian setelah muncul film, ditangkap yang 1 ini. Itu loh. Jadi perlu dihitung jumlahnya dan disebutkan nama-namanya. Yang 11 itu siapa, gitu loh. Sementara itu, jika Kamarudin menolak menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan, maka Deoli Payumara siap jadi kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun dirinya menghargai kuasa hukum yang telah ditunjuk keluarga Peggy Setiawan sekarang. Lantas keyakinan apa yang dimiliki Deoli Pa hingga mau menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Berbeda dengan Kamarudin Simanjuntak, Deoli Payumara justru bersedia memenuhi permintaan netizen untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun tidak semudah itu, karena saat ini Peggy Setiawan sudah memiliki kuasa hukum, jadi ia harus menghormati kuasa hukum yang ada dan membiarkan sang kuasa hukum bekerja maksimal untuk membantu Peggy Setiawan. Meski belum menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan, saat ini menurut Deoli Pa, ia juga sedang membantu Peggy Setiawan. Baginya membantu tidak harus dalam konteks formal di persidangan, tapi bisa juga dengan cara informal seperti pembelaan lewat suara atau opini. Dan semua ini dilakukan Deoli Pa karena ia yakin Peggy Setiawan tidak bersalah
jadi pantas untuk dibela. Bahwasanya nanti kalau memang keluarganya Peggy atau Peggy-nya sendiri minta bantuan atau lewat saluran mana minta bantuan kami, pasti saya langsung bantu. Cuman yang kita jaga adalah pakem dunia pengacara, di mana kita harus menghormati ada kuasa hukum yang sudah ada, kemudian kita harus menghormati keluarga dari tersangka sendiri apa mau didampingin, kan kita belum tahu kan itu. Itu yang nanti menjadi ukuran. Nah, tapi kalau itu ada, animo masyarakat juga ada, kemudian saluran juga ada, sudah kita nanti membela. Mungkin bukan kita juga yang akan membela sendirian. Ada juga teman-teman yang lain yang sudah biasa menangani perkara-perkara pembunuhan kan gitu kan. Apakah kita bersedia? Kita mesti bantu. Sekarang tuh kita lagi membela Peggy loh. Bukan jadi pembelaan itu nggak semestinya dalam konteks formal. Kita jadi pengacara Peggy, kita ada surat resmi, ada surat kuasa, enggak. Kalau perkara yang sifatnya publik begini, apalagi kasus-kasus seperti ini, informal pun kita sudah membela. Jadi dengan kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat, kita cerita juga ini sedikit banyak punya dampak terhadap bagaimana penanganan perkara. Karena yang paling penting adalah penanganan perkara dilaksanakan secara baik dan benar sehingga proses ini berjalan. Pembelaan ini kan lewat suara, lewat opini, lewat cerita, ini kan berdampak juga. Inilah sedang kita lakukan pembelaan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.